Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah hukum cyber di pertemuan keempat ini dengan topik cybercrime. Yang sebelumnya kita sudah membahas terkait materi atau sumber-sumber hukum cyber di Indonesia. Alangkah baiknya saya akan mencoba mereview kembali biar teman-teman mungkin semakin mengingatnya ya seperti itu ya. Nah, untuk yang awalnya atau yang pertama, sumber-sumber hukum cyber untuk yang mengatur aktivitas cyber di Indonesia itu telah tertuang di KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua juga di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atau yang bisa kita kenal dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE yang kemudian mengalami perubahan di tahun 2016 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Nah, yang terbaru pada tahun ini dan memang pada bulan ini baru disahkan, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terkait Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu mengatur beberapa pelanggaran aktivitas di cyber ya, yaitu yang pertama seperti pornografi yang tertuang di pasal 282, kemudian juga judi online atau judi daring di 303, dan sebagainya ya, termasuk pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan secara online, carding atau penipuan kartu kredit ya, dan juga pencurian kartu kredit itu di 362, kemudian penipuan daring di pasal 378 dan juga hacking ya. Nah, selain di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, untuk aktivitas cyber, terutama di pelanggaran aktivitas dunia maya, itu juga diatur di Undang-Undang ITE. Seperti misalnya pelanggaran kesusilaan, perjudian, penghinaan, dan juga pemerasan di pasal 27 dan 45B. Nah, di pasal 28 misalnya seperti penyebaran berita bohong, penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian, permusuhan dan sebagainya. Nah, di sini hukum atau aturan dari aktivitas internet atau dunia maya yang kita kenal dengan hukum cyber ya, itu di Indonesia lebih detail ya diatur di Undang-Undang ITE ini. Kemudian teman-teman yang terbaru ini yaitu Undang-Undang tahun 2022 nomor 27 ya, itu terkait data pribadi. Nah, di sini diatur juga ada beberapa kejahatan, contohnya mengambil data pribadi milik orang lain tanpa izin ya. Itu dituang di pasal 67 ayat 1 dan ayat 2-nya mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Dan selanjutnya di ayat 3 masih di pasal 67 ya, menggunakan data pribadi yang bukan miliknya, dan pasal 68 memasukkan data pribadi orang lain. Nah, mengingat Undang-Undang PDP ini menjadi salah satu undang-undang yang lahir atas dukungan pemerintah terkait privasi para pengguna, dan tentunya kalau kita mengingat kilas balik kemarin adanya kasus Biorka tersebut dianggap sebagai mempercepat ya hadirnya pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini. Nah, itu teman-teman. Nah, untuk mata kuliah atau topik pada kali ini, di pertemuan keempat ini, itu adapun learning outcome-nya, yaitu kawan-kawan nanti bisa memahami apa itu cybercrime dan juga jenis-jenisnya. Dan tentunya kita juga akan sama-sama mempelajari nantinya faktor yang melatar belakangi terjadinya cybercrime itu. Secara umum, dan ini menjadi dasar ya pemikiran bahwa kehadiran komputer maupun teknologi informasi yang semakin hari semakin maju ini ya, itu menjadi salah satu faktor yang kemudian memiliki dampak positif dan negatif. Dampak negatifnya yaitu munculnya suatu potensi kejahatan baru yang kemudian memanfaatkan
teknologi informasi dan juga jaringan internet yang kita kenal dengan cybercrime. Adapun definisi cybercrime sendiri itu menurut atau mengutip dari Georgia et al. Di tahun 2021, yaitu cybercrime ini dengan bahasa Indonesia kejahatan dunia maya adalah penggunaan komputer atau perangkat jaringan atau juga internet itu, baik dia berperan penting maupun tidak menjadi peran yang utama, maksudnya seperti itu, yang digunakan sebagai instrumen untuk tujuan ilegal ataupun kriminal. Nah, apa tujuan ilegal atau kriminal tersebut bisa diartikan misalnya adanya perlakuan atau aktivitas menipu atau penipuan, kemudian perdagangan pornografi anak misalnya, dan juga pencurian atau kekayaan intelektual ya, seperti mencuri identitas dan melanggar privasi, yang kemudian itu dilakukan melalui media-media perangkat jaringan atau perangkat teknologi, dan juga tentunya melalui jaringan internet seperti itu. Nah, berbicara masalah cybercrime, tentu kita akan berbicara masalah bagaimana sih cara kerja daripada kejahatan dunia maya ini ya. Nah, secara umum teman-teman bisa dapat kita lihat bahwa serangan-serangan cybercrime ini itu dapat dimulai dimanapun ada data digital, peluang, dan motif. Jadi, 3 faktor utama ini menjadi melatar belakangi munculnya serangan atau serangan cybercrime. Jadi dikatakan bahwa tujuannya dia memiliki data digital yang mungkin menjadi tujuan untuk digunakan atau untuk diambil atau untuk dicuri seperti itu. Kemudian peluang. Nah, peluang ini bisa saja diartikan bahwa suatu pertahanan atau suatu keamanan dari situs tertentu yang dianggap kurang baik, maka memiliki peluang ya untuk dijebol, dan juga motif. Nah, motif ini kemudian nanti melahirkan berbagai jenis-jenis daripada pelaku sendiri, gitu, pelaku daripada cybercrime. Nah, di poin kedua, selalunya penjahat dunia maya ini dia menggunakan aktor lain. Jadi kalau kita bisa memaknai bahwa dia akan, kalau seperti kita ambil contoh Biorka kemarin, dia tidak terdeteksi dia berada di negara mana karena dia mengganti IP-nya, ya, menjumper IP-nya dalam penyerangan ke titik tujuannya seperti itu. Nah, selain itu juga baik ya untuk pembuat malware dan yang menggunakan dark web untuk menjual kode-kode ataupun narkoba yang menggunakan broker cryptocurrency untuk menyimpan uang virtual di escrow atau aktor ancaman negara yang mengadakan subkontraktor teknologi untuk menjadikan virtual. Nah, jadi di sini dapat dipahami bahwa teman-teman tentunya yang namanya kejahatan jangka ini kenapa agak sulit ditemukan, karena dia berlindung dari atau memasukkan identitas dirinya, memasukkan jalur masuknya dalam penyerangan seperti itu. Nah, berikutnya juga seperti dijelaskan di sini bahwa penjahat dunia maya itu menggunakan berbagai vektor serangan untuk melakukan serangan cyber mereka dan terus-menerus mencari metode dan teknik baru untuk mencapai tujuan mereka. Sambil menghindari deteksi dan penangkapan. Tentu ini adalah strategi atau teknik ya, namanya orang atau ada aktivitas dalam melakukan kejahatan, tentu dia mempunyai strategi bagaimana tidak diketahui, sulit diungkap dan sebagainya. Oke, ada yang kemudian bertanya ya, apa sih yang membedakan kejahatan dunia maya dengan kejahatan yang biasa ya, atau yang tanpa menggunakan instrumen daripada teknologi informasi ataupun jaringan internet. Nah, suatu kejahatan yang tanpa menggunakan dukungan dari instrumen dari teknologi informasi itu dikenal dengan namanya kejahatan tradisional.
sementara atau misalnya traditional criminal activity, jadi aktivitas kriminal daripada tradisional. Nah, dan saat dia menggunakan atau memanfaatkan ya baik itu sifatnya sekunder maupun primer di teknologi informasi, maka dia disebut dengan cybercrime. Nah, kita bisa melihat sini apa perbedaannya. Yang pertama, tentu dari penggunaan perangkat teknologi dan komputer digital ya pada berbagai bidang aktivitas kriminal. Nah, jadi kalau misalnya dia menggunakan instrumen, maka ada cybercrime. Kalau dia tidak menggunakan instrumen daripada teknologi, maka dia disebut dengan kriminal tradisional. Nah, selanjutnya itu kalau kita bicara tentang terkait kegiatan dunia maya ya, yang terutama yang melibatkan internet ya, perlu kita ketahui dulu definisinya. Nah, definisi seperti yang kemarin kita sudah pernah diskusikan di pertemuan sebelumnya, apa itu definisi komputer ya. Maka di sini kita sudah melihat komputer di kita adalah salah satu kelas perangkat yang mampu memecahkan masalah dengan memproses informasi dalam bentuk diskrit. Nah, kalau dulu beberapa atau sebelumnya beberapa tahun sebelumnya itu dikatakan bahwa definisi dari komputer itu adanya input, proses, dan output. Nah, saat ini sudah mulai bergeser ya. Jadi minimal ada 4 elemen fungsi dasar dia dikatakan suatu komputer digital. Yang pertama adanya peralatan input output. Nah, kemudian adanya memori utama sebagai bisa dikatakan sebagai media penyimpanannya. Kemudian ada unit kontrolnya atau station pengontrolnya, dan juga ada yang disebut dengan pengolahannya, yaitu unit aritmatika, logika, maupun algoritma. Jadi teman-teman bisa memahami bahwa terjadinya pergeseran definisi komputer ini yaitu turut dalam mulainya berkembangnya teknologi ya yang hadir di tengah-tengah kita. Nah, adapun karakteristik ya dari cybercrime, yang pertama tentunya adalah orang yang bisa melakukan aktivitas cybercrime ini tentunya dia adalah orang yang memiliki pengetahuan khusus di bidang IT. Karena jika dia tidak memiliki kemampuan atau pengetahuan di bidang IT, tentunya dia tidak bakal bisa melakukan kejahatan yang sifatnya primer ya di dalam aktivitas dunia maya. Kemudian karakteristik berikutnya adalah adanya tantangan geografis, yaitu bahwa di dunia cyber itu tidak mengenal batas-batas negara. Bahkan kawan-kawan bangun pagi sudah bisa mengakses mengetahui suatu berita di negara lain seperti itu tanpa kita harus datang ke negara tersebut. Jadi seorang penjahat cyber dalam waktu singkat duduk di setiap bagian dunia melakukan kejahatan di dunia lain. Jadi wajar saja ya kalau misalnya dikatakan nih, kalau kita diasumsikan atau kita mendengar berita, biarkan tidak berada di Indonesia dalam melakukan serangan di Indonesia. Dan juga begitu juga seorang Indonesia kemudian melakukan serangan ke Israel, melakukan serangan ke negara-negara lain yang mereka tidak mesti harus berangkat ke sana seperti itu ya. Nah, kejahatan ini di karakteristik ketiga itu tidak berlaku di dunia real, tapi dia berjalan di dunia virtual. Di dalam aktivitas dunia virtual inilah maka kejahatan cyber ini terlaksana. Jadi kalau kita lihat misalnya pencurian data gitu ya, maka tentunya penjahat tidak masuk dalam suatu gedung, membuka-buka berangkas, ngambil dokumen-dokumen, tidak seperti itu lagi. Kenapa? Berbicara data yang diambil adalah data digital juga yang bisa ditransmisikan di dunia virtual. Untuk pengumpulan bukti, ini merupakan proses yang sangat sulit ya, mengumpulkan bukti kejahatan dunia maya dan juga membuktikannya di pengadilan. Karena sifat dari kejahatan dunia maya ini. Nah, penjahat dalam kejahatan dunia maya ini tentunya terkotak oleh yurisdiksi beberapa negara atau aturan di negara satu dan negara yang lainnya berbeda seperti itu. Sehingga pada saat yang sama, saat penjahat ini duduk di suatu tempat yang aman, di mana dia tidak dapat dilacak, namun dia telah
mengganggu atau di daerah lain atau di negara lain. Nah, perlu dibayangkan kawan-kawan, walaupun ini terkesan hanya terjadi di dunia maya dan tidak beririsan dengan fisik manusia ya gitu ya bahasanya. Jadi kan kalau misalnya kita begal itu kan jelas tuh ada fisik manusia yang ada kontak fisik di situ. Namun besarnya kejahatan di cybercrime ini bahkan bisa lebih besar dibandingkan dengan kejahatan-kejahatan yang biasa terjadi seperti itu. Nah, kejahatan cyber ini memiliki potensi untuk menyebabkan cedera dan hilangnya nyawa hingga tingkat yang tidak dapat dibayangkan. Misalnya, suatu stasiun nuklir kemudian stasiun nuklir kemudian dihack sehingga nuklir kemudian terlepas atau menjadi error begitu ya. Bayangkan efek dampaknya seperti apa gitu. Nah, begitu juga dengan pelanggaran yang seperti terorisme di dunia maya, pornografi dan sebagainya. Nah, kerjaan ini kenapa dampaknya tidak terbayangkan? Karena dia dapat menjangkau itu sangat luas. Dia dapat mengakses situs web, mencuri data perusahaan dalam waktu singkat. Dan memang seperti yang terjadi ya, banyak data-data yang kemudian dicuri, dijual di darknet, dijual di dark web, ya, yang kemudian ya bagi pembelinya ya tentu ada hal yang dibutuhkan dengan data-data tersebut. Jadi kemarin data-data dari IndiHome ya yang. Nah, kawan-kawan saya ingin melihatkan ada beberapa situs ya yang kita bisa lihat terkait serangan-serangan cyber secara real time. Ini monitoring secara real time serangan-serangan cyber. Ini bisa teman-teman nanti cek juga ini. Ini seru ngeliatnya, kita lagi melihat orang lagi perang ngirim-ngirim rudal gitu ya. Nah, itu bisa dengan situs cybermap.kaspersky.com atau juga di threatmap.fortigo.com yang ini. Kemudian ini yang saya akses pada tanggal 22 Oktober di 2022. Kurang lebih di jam 12:30 siang. Jadi nanti akan ada perbedaan tuh kalau kawan-kawan ngeceknya di siang hari dan di malam hari. Selalunya aktivitas malam hari lebih tinggi ya. Nah, di Kaspersky terlihat nih, kita bisa baca di Indonesia itu adalah salah satu 10 terbesar ya negara yang diserang ya, menyerang seperti itu. Nah, nanti silakan kawan-kawan bisa lihat dicek di browsernya ini dengan alamat ini. Nah, berbicara masalah serangan cybercrime, kita juga nih dapat nih melihat nih tipe-tipe atau jenis-jenis dari kejahatan dunia maya itu apa aja sih gitu ya. Sebagian besar kejahatan dunia maya dilakukan dengan harapan mendapatkan keuntungan finansial ya oleh penyerangnya. Jadi ujung-ujungnya ini adalah kepentingan materi ya, finansial gitu. Dan banyak sih variasi motifnya banyak ya. Ada yang memang istilahnya sebagai hobi atau lebih tepatnya membuktikan skill ya, kemampuan di dalam menerobos pertahanan atau security suatu website atau suatu sistem. Namun ada juga yang sifatnya dia dibayar untuk menjebol dan juga ada tujuan lainnya mengambil data kemudian baru dijual data tersebut. Nah, nanti kita akan bahas di slide berikutnya terkait apa sih motif-motif dan bagaimana pembagian hacker atau cracker ya atau pelaku lah dari perspektif. Nah, ini ada sebagai contohnya. Yang pertama itu cryptojacking ya. Serangan yang menggunakan script ya untuk menambah cryptocurrency di dalam browser tanpa persetujuan pengguna. Jadi bisa dikatakan bahwa kalau kawan-kawan sudah tahu uang cryptocurrency ya, tahu itu maka ini kayaknya tidak lagi tidak menjadi barang yang asing ya. Kemudian ada juga pencurian identitas ya. Jadi ini yang seperti kemarin nih. Serangan ini terjadi ketika seorang mengakses komputer untuk mengumpulkan informasi pribadi pengguna yang kemudian mereka gunakan untuk mencuri informasi tersebut atau mengakses akun Instagram mereka. Jadi ini seperti kalau bahasanya tuh, kalau kawan-kawan mungkin nih, saya pribadi saya pernah
ditelepon oleh seseorang, kemudian dan juga ada email, mereka itu mengatakan bahwa ini kita dapat undian, kemudian masuk WA gitu, masuk pesan, dan mereka meminta kode pesan itu gitu. Ternyata itu kode OTP kan. Kalau teman-teman tahu OTP, kalau sempat kode itu sudah kita kasihkan, maka tentunya baik WA, Telegram ataupun lain itu sudah menjadi diambil alih oleh mereka. Jadi di situ mereka akan mendapatkan informasi ya, informasi. Jadi bahasanya ada handphone kita udah di-hack lah seperti itu. Maka apa aja yang informasi di HP, seperti kalau kawan login di Smart atau di Siam gitu ya, atau di Cipuli, login di banking, seperti itu. Nah, penipuan kartu kredit, nah ini sama kurang lebih seperti tadi yang identity theft gitu. Jadi ini intinya mereka mengambil data kartu kredit ya, atau fokus nih jadi kartu kredit atau informasi pelanggan mereka, yang kemudian banyak terjadi di luar sana bahwa para pelaku ini belanja dengan menggunakan kartu kredit orang lain. Orang siapa ya? Orang yang telah diambil ya identitas kartunya. Cyber spionase yaitu kejahatan yang melibatkan penyedia maya yang meretas sistem atau jaringan untuk mendapatkan akses ke informasi rahasia yang dipegang oleh pemerintah atau lain. Nah, bicara spionase tentu ini kayak mata-mata nih. Jadi mata-mata cyber. Gitu ya. Jadi dia akan mendapatkan informasi, kemudian informasi itu akan diberikan kepada pihak lainnya. Nah, pembacaan perangkat lunak yang ini sampai kita sadari, kadang-kadang teman-teman juga sering ini. Ya mungkin Windows-nya yang kemudian di-crack gitu ya bahasanya ya, Office-nya dan sebagainya. Nah, selanjutnya exit scam, yaitu dapat menunjukkan versi digital yang dikenal exit scam, dan ini seperti tempat penyimpanan mata uang di dark web, ya. Kemudian dicuri seperti itu. Cyber extortion, ya, yang ini kegiatannya melibatkan serangan atau ancaman serangan ditambah dengan permintaan uang yang untuk menghentikan serangan. Nah, ini kalau ini banyak terjadi di kita. Contohnya seperti kalau teman-teman pernah lihat virus ransomware atau pernah mengenal virus ransomware ya. Jadi ransomware itu cara kerjanya dia sudah masuk ke komputer kita, kemudian data-data kita deskripsi, dan mereka memberikan pesan, ya kalau mau data-data yang dibalikin lagi harus bayar sejumlah uang seperti itu. Dan virus ransomware ini description-nya itu belum diketahui gitu ya. Namun sebenarnya kalau yang pernah saya baca itu, sebenarnya Windows pun kalau dia up to date dia sudah bisa menghalangi virus ransomware masuk gitu. Tapi kalau sudah masuk, nah ini dia. Banyak beberapa kejadian tahun-tahun terdekat yang sudah laptopnya kena ransomware. Nah, ini juga ada beberapa tipe ransomware ya secara detail lainnya. Ya kayak jual beli barang ilegal secara online, perjudian ilegal, bahkan waktu itu kalau kita bermain di darknet itu ada jual narkoba, ada jual senjata api, kemudian pornografi anak. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa video pornografi ini di beberapa negara itu legal. Beberapa negara itu legal, namun khusus untuk pornografi anak itu seluruh negara itu mengilegalkannya. Nah, jadi itu dianggap sebagai pelanggaran undang-undang. Nah, itu makanya kalau kita baca adanya pornografi, tapi proses pornografi anak. Tapi di Indonesia sendiri, kalau kita bicara hukum Indonesia, pornografi walaupun bukan anak itu tetap dilarang. Nah, bicara tentang cyber, kita akan coba mengenal pelakunya. Nah, dalam kacamata IT, ini terjadi beberapa pandangan atau beberapa pendapat seperti itu. Namun pada hakikatnya pendapat ini kemudian dibedakan
atau digolongkan orang-orang aktivitas hacking aktivitas dalam cybercrime ini dibedakan menjadi dibedakan menjadi satu, yaitu atas dasar motivasi dia melakukan kegiatan itu. Nah, sehingga ada juga yang kemudian membagi menjadi hacker dan cracker. Apakah hacker dan cracker itu sama? Atau banyak juga yang mengatakan ya hacker itu jelek. Hacker itu adalah penjahat dunia maya, itu ya hacker namanya. Tapi ternyata tidak. Gitu. Jadi hacker itu dibedakan tadi dengan motivasinya. Jadi kalau kita lihat, kesamaannya lah hacker dan cracker adalah orang yang menemukan atau memanfaatkan kelemahan sistem, personal komputer, serta atau jaringan untuk mendapatkan akses ke data langsung atau bisnis. Nah, jadi juga hacker dan cracker pasti seorang programmer yang kemudian terampil atau yang menguasai keilmuan tadi ya. Nah, namun para ilmuwan membedakannya hacker atau ini berdasarkan niat dan tujuan mengapa mereka melakukan aktivitas tersebut. Sehingga muncullah yang dinamakan dengan white hat hacker atau hacker baik yang katanya, ya hacker secara resmi yang legal, gitu. Dan juga black hat hacker atau yang disebut dengan penjahatnya, orang-orang yang nge-hack dengan kepentingan buruk. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan grey hacker atau yang diantaranya. Jadi grey hacker ini sama seperti, ya kan kalau bahasanya grey itu abu-abu ya. Jadi dia ini kadang-kadang dia melakukan aktivitas hacking untuk juga kepentingan istilahnya punya pribadinya, finansial, tapi satu sisi dia juga bekerja dengan suatu orang yang untuk gunanya misalnya dia nge-hack suatu sistem perusahaan secara resmi untuk mengetahui kelemahannya seperti itu. Atau dia sudah dapat kelemahannya, kemudian dia beritahu kepada suatu perusahaan bahwa nih sistem kalian ada kelemahan ini seperti itu. Nah, sehingga grey hat hacker ini dia berada di tengah-tengah. Namun ada beberapa lagi kawan-kawan, ada namanya script kiddie, blue hat hacker, green hat hacker, red hat hacker, state nation sponsor hacker, aktivis dan whistleblower. Nah, ini juga memiliki misalnya kalau script kiddie ini yang dikenal dengan anak-anak yang newbie nih, yang baru-baru belajar nge-hack nih. Jadi dia biasanya script kiddie ini memanfaatkan script-script yang ada di internet, diambil, di copy, gitu kan, mengikuti langkah-langkah, menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan, gitu ya. Jadi misalnya ada salah satu netcard namanya, dan netcard misalnya teman-teman di satu kos-kosan itu punya internetnya bareng gitu ya. Kemudian kita install netcard di laptop kita bisa mematikan laptop kawan gitu dalam satu jaringan ya. Dengan sama gitu kan, laptop kawan biar dia lambat atau kita cepatkan. Nah, ada juga blue hat, green hat dan sebagainya. Silakan teman-teman cari apa definisi masing-masing ini. Nah, sehingga bahwa kita dapat mengambil kesimpulan seorang hacker adalah orang yang mahir dengan komputer atau pemrograman setingkat ahli, di mana mereka tahu semua masuk dan keluar dari sistem. Tidak ada ilegalitas yang terlibat dengan menjadi seorang hacker. Jadi, hacker ini tidak mengerjakan hal-hal yang ilegal. Dan ini yang membedakannya dari seorang cracker. Jadi, kalau kita bisa mengambil kesepakatan bahwa aktivitas yang jelek namanya cracker dan yang legal disebut dengan hacker. Nah, ini ada suatu jurnal yang terbitnya di tahun 2022 baru Agustus lalu, itu terkait dia melihat bahwa cybercrime law ya dan COVID-19 di Indonesia ini menjadi pelajaran untuk membangun ya, mendevelop diri pada negara. Jadi beliau bercerita, ini saya disampaikan ringkasan di sebelah ini. Yang pertama adalah pakar keamanan cyber memperkirakan bahwa jumlah kejahatan cyber dan serangan mungkin meningkat hampir 2 kali lipat karena pandemi COVID. Nah, dalam artikel ini dikatakan bahwa mereka ini si pelaku cybercrime tadi atau hacker atau cracker tadi mulai melakukan panggilan terkait topik melalui jejaring sosial dan teknologi SMS untuk menyebarkan berita palsu tentang ketersediaan vaksin sambil menarikkan mereka yang lebih sadar akan kejahatan kebersihan sehingga melakukan kejahatan yang maya terkait virus corona. Nah, jadi
pada saat ini gini, pada saat COVID-19 melanda di Indonesia khususnya, kemudian mulailah hadir suatu sistem yang namanya work from home, yang bekerja dari rumah. Diketahui bahwa jaringan komputer yang di rumah tentu tidak seaman yang ada di perusahaan, yang digarap secara profesional. Sehingga banyak kemudian para cracker ya menyerang atau mencari informasi data perusahaan tapi melalui komputer rumah tadi. Sehingga laptop yang kemudian terkoneksi internet secara yang bebas, ya misalnya dengan jaringan rumahan, mengakses data di perusahaan seperti itu. Itu lebih rentan daripada laptop itu kemudian menggunakan jaringan yang ada di perusahaan yang notabene tentunya lebih security-nya lebih terjaga untuk mengakses data di perusahaan seperti itu ya. Nah, jadi banyak penelitian ini berbicara terkait itu, terutama masalah COVID yang orang-orang yang peduli terhadap kesehatan dan sebagainya akhirnya ditakut-takuti dan ya diambil ya jalannya itu mengambil data dan juga mereka menjual sesuatu, biasanya seperti itu selalu. Oke, ini adalah survei dari wearesocial.com. Ini terbaru di tahun 2022 ya. Itu dia katakan bahwa populasi Indonesia itu adalah 277,7 miliar yang seluler mobilnya atau perangkat mobilnya itu yang terkoneksi 370. Yang kemarin saya pernah katakan bahwa perangkat mobil yang itu melebihi total populasi. Kemudian pengguna internetnya sekitar 204,7 miliar dan juga aktif di sosial media user itu 101,4. Nah, jadi kemudian ini adalah waktu kita menghabiskan rata-rata orang Indonesia menghabiskan untuk melakukan internetan, gitu ya, sosial media dan sebagainya. Kemudian, nah ini kita bicara cybercrime, ini kita bicara data terkait kondisi ya kasus serangan cyber di Indonesia tahun 2022 saja. Serangan cyber itu meningkat ya selama kuartal pertama tahun 2022 itu 11,8 juta serangan. Nah ini dari Diplomat. Mohon maaf teman-teman kalau di sini ada noise atau ada suara-suara ya. Mohon maaf nih. Maklum. Oke. Kemudian ya di kebocoran data, kasus kebocoran data di Indonesia tahun 2022 ya, itu Indonesia menempati ke tempat ke berapa nih? Masuk dalam 10 besar ya. Rusia tertinggi, India, Tiongkok, Brazil, Amerika, Korea Selatan, Jepang, dan Indonesia. Nah, di sini masuk kasus kebocoran data terbanyak di internet. Jadi kalau menurut perusahaan keamanan cyber Surfshark ini ada 1,04 juta akun yang mengalami kebocoran data di tanah air selama kuartal kedua 2022 ini ya. Jadi menjadi urutan ke-8 dari 10. Dan sementara kalau di Asia Tenggara nih, Asia Tenggara itu Indonesia menjadi penempati urutan pertama. Nah, jadi entah prestasi atau bukan prestasi. Tapi kalau saya rasa sih bukan prestasi ya. Nah, ini analisis pribadi biarkan dan undang-undang ITE yang kemarin juga ada di slide kemarin. Saya ambil lagi di sini. Jadi, ini pribadi saya. Kalau motif merentas data ilegal, data secara ilegal ya, motifnya merentas data secara ilegal. Jadi tujuannya, walaupun tujuannya memberikan rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia, tetap saja bagaimana aktivitas merentas data ini, yaitu perbuatan yang ilegal dan itu tidak dapat dibenarkan gitu ya, teman-teman. Jadi itu konteksnya di situ. Terlepas daripada pro kontra, sebagian masyarakat ada yang pro terhadap Biorka dan ada yang kontra.
Yang penting namanya mencuri itu nggak boleh gitu. Ada regulasi terkait perdagangan ilegal menurut Undang-Undang ITE, jadi PRK ini bisa diancam dengan pasal 30 ayat 3 dan pasal 33 Undang-Undang ITE. Ya. Yang bunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau menghukum komputer dan sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol pengamanan. Nah, di sini juga di pasal dia juga melanggar pasal 33 dan juga terkait melawan hukum, melawan tindakan apapun yang berakibat terganggu sistem elektronik. Nah, hukumnya kalau dia 33 undang-undang itu, dia dapat diancam pidana paling lama 10 tahun dan denda sekitar berapa nih? 10 miliar rupiah. Untuk pasal 30-nya itu 8 tahun dan dendanya di 800 juta. Nah, untuk ini adalah analisis dari kejadian biorka. Nah, untuk kawan-kawan semuanya, di pertemuan keempat ini untuk menambah referensi dan juga pemahamannya, saya telah memberikan tugas, dan tugas ini sudah lebih saya detailkan jelaskannya di Sikuli, namun di sini secara umum boleh saya jelaskan kembali. Yang pertama, buat kelompok yang beranggotakan maksimal 3 orang, ya. Jadi nanti yang diikuti yang di Sikuli ini masih yang kelas lain ya. 3 orang. Ini saya bikin 3 orang, oke ya. Selanjutnya teman-teman nanti menjawab ini. 3 orang itu kerjanya ngapain sih? Gitu. Pertama, silakan yang pertama mencari pusat kegiatan dunia maya di Indonesia dalam kurun waktu maksimal 4 tahun terakhir. Terserah yang mana. Jadi kemudian jelaskan latar belakang kasus tersebut terjadi. Kita teman-teman jelaskan, dapat, kemudian jelaskan dampak yang muncul terhadap masyarakat. Apa kira-kira yang muncul terhadap masyarakat? Kemudian kerugian apa saja yang mungkin terjadi dalam kejadian itu, kasus kejahatan dunia maya itu. Dan tentu pasal apa saja yang bisa dikenakan kepada pelaku. Nah, untuk pasalnya berarti ada 4 pasal ya yang bisa kita gunakan, yang bisa kita baca dari KUHP sampai dengan PDP. Nah, jawabannya tidak teman-teman buat dalam bentuk proposal, tapi buat dalam bentuk video presentasi atau video penjelasan, ya, yang kemudian nanti di-upload ke YouTube. Dan jika memang jika memang perlu menggunakan slide presentasi untuk menambah detailnya yang dibahas, ya silakan. Nah, untuk yang hal seperti ini sudah saya jelaskan di Sikuli, sudah saya ketikkan lebih lengkap. Kemudian nanti teman-teman upload ya ke YouTube, terserah mau linknya private atau tidak. Kemudian nanti link itu dikumpulkan melalui Sikuli. Nah, masing-masing orang, jadi ada 3 orang nih, dari satu kelompok. Jadi masing-masing orang harus mengumpulkan ya, jadi tidak ada istilah mewakili, yang mengumpulnya hanya ketua kelompok. Oke, bagaimana? Jikalau ada yang belum dipahami, silakan nanti kita lanjutkan komunikasi via WA Group. Untuk tugas ini diselesaikan dalam kurun waktu 1 minggu ke depan. Jadi kalau misalnya teman-teman di hari Senin, maka saya akan bikin nanti di hari Minggu jam 23.59. Kalau nanti yang kelasnya hari Selasa, akan saya akhiri di hari Senin, begitu juga yang di kelas hari Rabu. Oke, bagi yang ingin ditanyakan, boleh nanti langsung pertanyaan dilayangkan melalui WA Group atau juga di Sikuli. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.